Nasdem buktikan Anies tidak berprestasi dengan terus mainkan isu dizolimi. Partai Nasdem terus memoles Anies Baswedan. Hanya saja polesan untuk mengangkat citra itu tidak berupa pernyataan positif, tetapi pernyataan berisikan tuduhan gangguan dari orang yang gaib. Meski demikian, kita berharap kompetisi ke depan kompetisi yang berkualitas. Instrumen-instrumen negara yang mengganggu-ganggu dikit tentu akan banyak. Hentikanlah, karena ini juga putra. Kita cari putra terbaik bangsa memimpin negara ini, kata Effendi Khairi, Ketua DPP Nasdem seperti dikutip dari Detikcom. Sesudah menyampaikan pernyataan itu, Effendi Khairi enggan menyebutkan siapa instrumen negara yang mengganggu. Dia menyampaikan bahwa dia mendengar hal itu tetapi tidak bisa menyebutkan lembaga dan oknum yang mengganggu. Pernyataan ini juga disetujui oleh politisi senior dari Nasdem, Sulvan Lindan, yang mengatakan bahwa institusinya ada namun orangnya gaib. Mengapa tidak diungkap saja instrumen negara yang mengganggu? Kalaupun tidak diungkap ke publik, bukankah bisa diungkap kepada pihak yang berwenang? Bukankah ini hal yang serius karena ada oknum yang menggunakan kuasanya untuk mengganggu proses demokrasi? Apa tidak takut dianggap tuduhan belaka kalau tidak ada bukti jelas? Nampaknya memang pernyataan ini disampaikan secara bias untuk membangun opini bahwa Nasdem dan Anies sedang dizolimi. Bahasa kerennya adalah playing victim. Strategi yang memang populer di Indonesia karena masyarakatnya yang mudah tersentuh kisah dizolimi yang mengharukan. Hanya saja penggunaan strategi ini menunjukkan bahwa Nasdem tidak bisa menjual kualitas Anies. Yang dicari hanyalah simpati dengan narasi dizolimi. Hal ini juga menunjukkan bahwa Nasdem tidak siap menghasilkan kompetisi yang berkualitas. Tidak mungkin kompetisi berkualitas kalau pesertanya menggunakan tuduhan tidak jelas untuk menarik simpati. Nasdem juga meminta agar gangguan dihentikan agar kompetisi demokrasi bisa menjadi ajang mencari putra terbaik untuk memimpin negeri ini. Kalau memang ingin begitu, Nasdem seharusnya menyampaikan prestasi dan kebaikan calon yang diusungnya sekarang ini. Nasdem tidak perlu khawatir dengan gangguan kalau calon yang diusungnya memang baik dan berprestasi. Bisa jadi Nasdem panik karena calon yang diusungnya ini sedang dibuka poroknya satu demi satu. Program-program yang tidak berjalan saat jagoannya itu menjadi gubernur di Jakarta mulai dijalankan dengan baik oleh penggantinya kini. Hal ini tentu saja mencoreng citra jagoan Nasdem yang terlanjur digambarkan berprestasi dan banyak penghargaan. Karena itulah, Nasdem memainkan narasi Anies dizolimi untuk terus menarik simpati publik. Silakan saja terus menggunakan narasi terzolimi. Hal ini justru membuktikan bahwa calon yang diusung Nasdem tidak mempunyai prestasi. Kura-kura begitulah menurut saya. Anda bagaimana?